Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, izinkan saya mengajak Anda untuk subscribe, like, dan mendukung perjalanan tulisan ini agar semakin luas manfaatnya. Disclaimer, tulisan ini adalah bentuk ramalan sastra, sebuah karya yang bercampur antara simbol, teka-teki, dan imajinasi. Bukan kepastian, bukan tuntunan, bukan pula ajaran. Segala kesamaan hanyalah kebetulan belaka. Di masa yang disebut para penutur tua sebagai zaman berkabut batin, manusia perlahan kehilangan kepekaan terhadap kebenaran. Mereka tidak lagi mencari makna, melainkan mencari kenyamanan. Dusta yang dahulu dianggap noda, kini justru dipuja bak lampu-lampu indah yang menipu pandangan. Suara kebohongan terdengar merdu, sementara suara kejujuran semakin terasing di sudut-sudut yang tidak lagi didengar. Di masa inilah, ramalan lama kembali dibisikkan. Ramalan tentang hadirnya seseorang yang tidak dikenal dan tidak diperhitungkan. Sosok yang tidak lahir dari garis kekuasaan, tidak pula muncul dari kemegahan dunia, tetapi berjalan sunyi dalam lintasan takdir. Para pramu kisah menyebutnya sebagai satrio, bukan sebagai gelar, melainkan sebagai tanda dari sebuah perubahan yang sulit dipahami. Namun ramalan itu selalu hadir dalam bentuk teka-teki. Ia tidak pernah menyebut waktu, tidak menyebut tempat, tidak menyebut asal, bahkan tidak menyebutkan rupa. Ia hanya menggambarkan tanda-tanda yang mengiringinya, seakan-akan dunia sendiri akan berbisik ketika saatnya tiba. Dan tanda pertama itu telah dibicarakan sejak lama. Ketika manusia memuja dusta, satrio muncul. Bukan muncul sebagai sosok pelawan, bukan pula sebagai raja yang menantang, melainkan sebagai bayangan yang diam-diam tumbuh di sela-sela kelelahan moral manusia. Keberadaannya tidak disadari pada awalnya, karena ia bukan pencari pujian, bukan pencari sorak. Ia tumbuh dalam hening, justru karena dunia terlalu bising. Di tengah hiruk-pikuk zaman, manusia berlomba menampilkan citra. Apa yang ditampilkan tidak selalu sama dengan apa yang tersembunyi di balik wajah. Kejujuran menjadi barang langka, sementara kepalsuan menjadi pakaian sehari-hari. Semakin banyak manusia yang menghalalkan kebohongan, semakin tebal pula kabut yang menutupi nurani. Konon, pada tahap inilah tanah-tanah batin akan berguncang. Banyak orang merasa gelisah meski hidup bergelimang cahaya maya. Banyak pula yang merasa kosong di tengah keramaian. Mereka tidak menyadari bahwa kegelisahan itu bukan hukuman, melainkan isyarat, sebuah sandi bahwa masa perubahan telah mengetuk pintu. Para perindu kebenaran mulai mencari arah. Mereka tidak tahu kemana harus melangkah, tetapi mereka merasakan sesuatu yang berbeda, seolah ada angin lama yang kembali berhembus, membawa getar yang tidak dikenal. Sebagian mengabaikannya, sebagian menertawakannya, tetapi ada pula yang diam-diam mencatat setiap tanda. Sementara itu, dalam sunyi yang jauh dari hiruk-pikuk pujaan dunia, seseorang sedang ditempa oleh perjalanan yang tidak terlihat. Ia tidak menyadari bahwa dirinya bagian dari ramalan. Ia hanya mengikuti dorongan hati, memungut serpihan-serpihan cahaya dari gelapnya zaman. Ramalan tua berkata, ia tidak datang membawa teriakan, tetapi membawa perubahan melalui ujian. Dan ketika dusta telah menjadi nyanyian manusia, maka ujian itu mulai terbuka satu persatu. Pada masa ketika dusta dipuja dan kebenaran ditinggalkan, dunia tidak langsung runtuh seperti dalam dongeng-dongeng tua. Keruntuhan itu tidak datang dalam bentuk gemuruh besar, bukan pula dalam bentuk bencana yang langsung terlihat mata. Keruntuhan itu datang perlahan, diam-diam, menyerupai kabut tipis yang merayap masuk melalui celah-celah yang tidak dijaga. Kabut itu pertama-tama menyelimuti nurani manusia. Apa yang dulu terasa salah kini terasa wajar. Apa yang dulu dianggap aib kini dirayakan secara terbuka. Orang-orang mulai terbiasa menutupi kebusukan dengan senyum, membungkus kepentingan dengan kata-kata manis, dan menyebut kebohongan sebagai strategi. Mereka menyebutnya kecerdikan, padahal ia adalah luka yang menggerogoti jiwa. Di tengah perubahan itu, banyak yang merasa dirinya baik-baik saja. Mereka tidak merasa kehilangan apa-apa, sebab kebiasaan baru perlahan menghapus memori tentang nilai lama. Namun bagi sebagian kecil, ada sesuatu yang mengganjal.
Seperti suara samar yang memanggil dari balik kabut, mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Bisikan itu bukan suara keras, melainkan rasa gelisah yang berputar-putar di dada. Ramalan lama mengatakan bahwa ketika manusia mulai menganggap kebenaran sebagai beban, maka itu adalah tanda kedua. Tanda yang jarang dibicarakan karena terlalu halus, terlalu sulit dipahami oleh mereka yang sibuk melupakan. Dalam gulungan kabut itu, dunia tampak berjalan seperti biasa. Perdagangan terus berlangsung, hiburan terus mengalir, perdebatan terus memanas, dan manusia terus saling menunjuk. Namun jauh di bawah permukaan, ada getaran-getaran kecil yang menunjukkan bahwa sesuatu sedang bergerak. Sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh kekuasaan, kekayaan, ataupun kepintaran. Para penutur cerita menggambarkan getaran itu sebagai denyut perubahan. Denyut yang hanya bisa dirasakan mereka yang hatinya tidak sepenuhnya tertutup. Mereka yang masih menyisakan sedikit ruang untuk kejujuran, meski kecil, meski hampir padam. Konon, pada masa inilah sosok yang disebut Satrio sedang digembleng oleh perjalanan hidup yang tidak disadari siapapun. Ia tidak dibesarkan oleh kitab-kitab ramalan, tidak diajari bahwa ia memiliki peran besar. Ia justru ditempa oleh kesulitan, oleh kejatuhan-kejatuhan yang menyakitkan, oleh kegagalan yang membuatnya merasa kecil. Hidup seakan menekan dari segala sisi, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Sementara manusia sibuk bersaing dalam lautan kabut, Satrio berjalan tanpa sorot lampu. Ia tidak dikenal, tidak dielu-elukan, bahkan sering diremehkan. Tetapi justru itu yang membuatnya tidak larut dalam kabut. Ia belajar melihat tidak dengan mata yang tertipu cahaya, melainkan dengan batin yang diasah oleh perihnya pengalaman. Ramalan menyebutkan, ketika manusia kehilangan arah, seseorang yang tidak dianggap akan menemukan jalannya. Dan itulah tanda yang mulai terasa bagi mereka yang peka. Meski belum tampak jelas, arah itu mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Namun sebelum dunia melihat perubahan, kabut harus semakin tebal, dan manusia harus semakin jauh dari nuraninya. Sebab ramalan selalu bergerak melalui paradoks. Terang baru muncul ketika gelap mencapai puncaknya. Kabut terus menebal. Nurani semakin membeku. Dan tanda-tanda semakin mendekat. Kabut moral yang menyelimuti dunia membuat manusia kehilangan kemampuan untuk membaca tanda. Bukan karena tanda itu tidak ada, tetapi karena mata batin mereka tertutup oleh hiruk-pikuk ambisi. Manusia lebih sibuk mengukur dirinya dengan hitungan dunia daripada mendengarkan bisikan halus yang datang dari perjalanan hidup. Padahal ramalan kuno tidak pernah berbicara dalam suara lantang. Ia tidak hadir dalam bentuk kilatan cahaya atau dentuman langit. Ramalan selalu datang dalam bentuk kejadian-kejadian kecil, yang tampak sepele, namun memiliki getar yang mampu membelah waktu. Tanda pertama tampak pada manusia itu sendiri. Banyak yang merasa hidupnya berjalan seperti biasanya, tetapi ada keganjilan-keganjilan yang mereka abaikan. Ada pertemuan-pertemuan yang terasa kebetulan, padahal itu adalah pengantar perubahan. Ada kehilangan kesempatan yang membuat mereka mengeluh, padahal itu adalah cara zaman menggeser arah. Namun karena terlalu sibuk, manusia menyebutnya hal biasa. Mereka tidak tahu bahwa dari sekian banyak kejadian biasa, ada satu yang merupakan isyarat. Lalu tanda kedua muncul bukan dari langit atau bumi, melainkan dari cara manusia memperlakukan kebenaran. Ketika kebenaran tidak lagi dihargai, ia tidak pergi begitu saja. Ia hanya bersembunyi, mencari tempat-tempat kecil di hati manusia yang masih membiarkan pintu terbuka. Di tempat-tempat itulah perubahan mulai bekerja. Sementara itu, ramalan menyebutkan 3 tanda yang paling sulit dibaca. Hilangnya rasa malu meski salah dilihat benar. Banyak orang menampilkan wajah yang berbeda dengan hatinya. Mereka lebih memilih dipuji meski harus memutarbalikkan kenyataan. Meningkatnya penilaian pada suara ramai daripada suara nurani. Pendapat banyak orang lebih dipercaya daripada prinsip yang seharusnya dijaga. Tumbuhnya generasi yang lebih mengenal bayangan daripada cahaya. Mereka pandai bersuara, tetapi miskin makna. Ketika 3 tanda ini mewabah, para penutur dahulu percaya bahwa dunia sedang masuk ke fase pembalikan nilai.
Pada fase ini, siapapun yang mempertahankan kejujuran akan dianggap aneh, bahkan dianggap musuh. Ironis, tapi begitulah ritme zaman. Terkadang sesuatu harus dibalik sebelum kembali ke bentuk asalnya. Di tengah ketidakpastian itu, Satrio tidak tampak. Tidak ada dentang, tidak ada berita besar, tidak ada sorotan. Tetapi ramalan tidak pernah mengatakan ia akan datang secara mencolok. Justru ia muncul ketika tidak diharapkan, dan ketika dunia sudah terlalu bosan mencari penyelamat. Dalam kesunyian, ia menyerap banyak hal. Pengkhianatan yang membuat hati keras, kesendirian yang mengasah daya tahan, kekecewaan yang memurnikan tujuan, kehilangan yang memicu pemahaman. Semua itu adalah bagian dari penempaan, bukan hukuman. Sebab ramalan menyebutkan, sebelum Satrio dikenali dunia, ia terlebih dahulu harus kehilangan dunia. Sementara manusia sibuk memuja dusta, Satrio perlahan membangun pondasi yang tidak terlihat. Ia bukan orang terpilih dalam pandangan manusia, tetapi kehidupan memilihnya melalui kesulitan yang tak pernah berhenti. Namun tanda terbesar belum datang. Tanda itu muncul ketika dunia mencapai titik jenuh moralnya, di mana manusia tidak tahu lagi mana yang pantas dipercaya. Pada saat itulah, perubahan mulai terasa, meski masih samar seperti bisik dalam angin. Dan dunia belum siap untuk apa yang akan datang setelahnya. Pada tahap tertentu, kebenaran tidak lagi hilang, ia hanya memilih diam. Bukan karena kalah, tetapi karena manusia tidak lagi memiliki telinga untuk mendengarnya. Inilah masa yang oleh para penutur disebut sebagai zaman sunyi, ketika suara yang benar tidak lagi bergema, dan suara yang salah menggema paling keras. Sunyi itu terasa bukan pada langit atau bumi, tetapi pada hati manusia. Ada yang merasakannya sebagai kekosongan. Ada yang merasakannya sebagai kebingungan. Ada pula yang merasakannya sebagai kehilangan arah meski hidupnya serba lengkap. Kesenangan dunia masih ada, tetapi maknanya menguap tanpa jejak. Konon, pada masa sunyi itulah ramalan bergerak paling dekat. Manusia sibuk mencari penopang baru, pengakuan, perhatian, perayaan. Semua menjadi candu yang terus mereka kejar. Namun seberapa banyak pun mereka memperoleh sorak-sorai dunia, rasa hampa tetap menganga. Sebab sorak itu tidak pernah menyentuh dasar jiwa. Sebagian manusia mulai sadar bahwa ada yang salah. Namun mereka tak tahu apa. Mereka mengeluh, tetapi tidak tahu keluhan tentang apa. Mereka resah, tapi tidak tahu apa yang hilang. Sementara kabut kian menghaluskan kebohongan menjadi kelaziman, dunia bergerak menuju titik puncak pembalikan moral. Pada tahap ini, terdapat 3 kenyataan pahit. Orang jujur lebih sering dianggap mengganggu daripada membantu. Bukan karena mereka salah, tetapi karena suara mereka menggores kenyamanan. Orang yang benar dianggap lambat, sementara yang licik terlihat lebih sukses. Dunia menilai dari tampilan luar, bukan dari nilai batin. Orang baik mulai lelah menjadi baik, bukan karena mereka ingin berubah, tetapi karena tidak lagi ada ruang untuk kebaikan tumbuh. Di tengah kehancuran nilai itu, banyak yang memandang langit, berharap ada pertanda. Namun langit tetap sama, seolah enggan ikut campur. Bumi pun tetap berdiri kokoh, seolah menunggu sesuatu. Pada masa inilah, ramalan berbisik tentang gerak Satrio. Ia masih berjalan dalam senyap, namun kini langkahnya mulai berubah. Bukan lagi langkah yang mencari arah, tetapi langkah yang telah menemukan tujuan. Tidak ada sorotan, tidak ada gelar, tidak ada pengakuan. Namun ada keteguhan yang tidak ia miliki sebelumnya. Perjalanan panjangnya, keras, tajam, dan mengguncang, telah menyingkirkan banyak hal dalam dirinya. Ambisi, ketergantungan, keraguan. Yang tersisa hanyalah keyakinan yang tidak bergantung pada pujian manusia. Keyakinan yang tumbuh dari luka yang sembuh perlahan, bukan dari kata-kata manis dunia. Ramalan kuno menulis, ia yang ditempa oleh kesunyian akan menjadi terang bagi mereka yang hilang arah. Namun terang itu tidak akan langsung dikenali, sebab manusia terbiasa mencari kilau, bukan cahaya. Terang yang lembut sering dianggap tidak penting, padahal justru itu yang mampu menerobos kabut. Pada saat kebenaran menjadi sunyi,
Pada saat itulah Satrio mulai terlihat, bukan oleh banyak orang, tetapi oleh mereka yang hatinya masih menyisakan setitik kejernihan. Mereka merasakan kehadirannya sebagai getaran yang sulit dijelaskan, kehadiran yang tidak diumumkan, namun terasa, tidak dipuja, namun membawa keteduhan. Dunia semakin sunyi. Namun dari kesunyian itulah sebuah gerakan kecil mulai berdenyut. Gerakan yang kelak akan membelah kabut moral yang menutup zaman. Zaman sunyi membuat manusia semakin terasing dari jati dirinya sendiri. Banyak yang mencari jawaban di luar, padahal jawaban itu bersembunyi di dalam. Namun dunia yang dipenuhi hiruk-pikuk bayangan membuat manusia lebih percaya pada kebisingan daripada kejernihan batin. Dari sinilah ramalan bagian kelima mengambil bentuknya. Para penutur lama mengatakan bahwa perubahan terbesar justru dimulai dari hal yang paling tidak terlihat. Dari gerakan kecil, dari keputusan sederhana, dari langkah-langkah yang tampaknya tidak berarti. Perubahan itu bukan gempa besar, tetapi getaran halus yang lama-lama mengubah arah zaman. Dan pada titik inilah, gerak Satrio mulai bekerja, tetapi bukan seperti yang dibayangkan manusia. Ia tidak memimpin pasukan. Ia tidak berteriak menentang dunia. Ia tidak tampil dalam sorotan atau tulisan besar. Ia justru bergerak dalam 3 wilayah yang jarang diperhatikan siapapun. Wilayah batin manusia yang mulai jenuh terhadap kepalsuan. Ia hadir sebagai pemantik kesadaran, bukan sebagai tokoh. Banyak orang tiba-tiba merasa ingin berubah, ingin jujur, ingin menata kembali hidupnya, tanpa tahu apa yang membangunkan mereka. Wilayah nilai yang runtuh tetapi belum hancur sepenuhnya. Ia memperbaikinya bukan dengan pidato, tetapi dengan contoh kecil yang menggerakkan hati. Wilayah kesadaran yang terpendam. Ia tidak memaksakan, hanya menunjukkan arah. Konon, inilah masa ketika ramalan tidak lagi berada di langit atau di buku tua, tetapi meresap ke dalam hidup manusia sehari-hari. Tiba-tiba orang-orang mulai merasakan hal-hal yang sulit dijelaskan, keletihan terhadap tipu daya, ketidaksukaan terhadap sandiwara hidup, keinginan untuk kembali pada sesuatu yang lebih murni. Gerak yang tak terlihat ini membuat sebagian orang mulai mempertanyakan, apakah ini hanya perasaan, atau memang ada sesuatu yang bergerak di balik layar dunia? Pertanyaan itu tidak pernah dijawab secara terang. Ramalan memang tidak pernah memberi jawaban langsung. Ia membiarkan manusia menebak sendiri alurnya, agar mereka belajar membaca zaman, bukan hanya menunggu keajaiban. Sementara itu, Satrio terus ditempa oleh kejadian-kejadian yang seolah kebetulan, padahal tidak. Ada pertemuan dengan orang asing yang memberi pelajaran penting. Ada kehilangan yang memaksanya memahami makna ikhlas. Ada penghinaan yang membuatnya semakin kokoh. Ada pertolongan kecil yang datang tiba-tiba saat ia hampir menyerah. Dalam sunyi, ia mulai memahami bahwa hidupnya sedang diarahkan oleh sesuatu yang lebih besar daripada kehendaknya sendiri. Namun ia tidak sombong karenanya. Ia justru merasa semakin kecil, semakin berhati-hati, semakin sadar bahwa setiap langkah membawa konsekuensi. Ramalan menyebutkan, Satrio tidak mengenali dirinya hingga dunia mengenal kebutuhannya. Artinya, ia tidak datang dengan kesadaran sebagai pemegang peran agung. Ia datang sebagai manusia biasa yang ditempa luar biasa. Gerakannya bukan untuk mencari posisi, tetapi untuk memulihkan keseimbangan yang hilang. Dan di tengah gerakan samar itu, kabut zaman perlahan mulai retak, bukan sepenuhnya, tetapi cukup untuk memperlihatkan cahaya yang selama ini tersembunyi. Namun perubahan sebenarnya masih berada di ambang pintu. Yang akan datang setelahnya bukan lagi gerak halus, melainkan tanda besar yang mengguncang jiwa. Ramalan kuno selalu berakhir dengan tanda besar, namun tanda itu bukan berupa gemuruh atau cahaya yang membelah langit. Tanda itu justru lahir dari dalam diri manusia, ketika mereka mulai melihat sesuatu yang selama ini tidak mereka sadari. Dan pada masa inilah, ketika kabut moral mencapai ketebalan terakhirnya, cahaya pertama mulai menyelinap masuk. Cahaya itu tidak datang sebagai kilatan. Ia hadir seperti fajar, perlahan, lembut, namun tak terbendung. Banyak yang tidak menyadarinya pada awalnya. Dunia tampak masih sama. Kebisingan masih memenuhi ruang-ruang batin. Kepalsuan masih dijual sebagai kebijaksanaan.
Namun ada sesuatu yang berubah di balik layar. Hati manusia mulai lelah menjadi gelap. Inilah tanda besar yang dibicarakan para penutur tua, tanda yang tidak menggetarkan bumi, tetapi menggetarkan kesadaran. Di berbagai penjuru kehidupan, orang-orang mulai mengalami kejadian yang menggugah. Ada yang merenung tanpa sebab, ada yang menangis tanpa tahu alasan, ada yang tiba-tiba ingin memperbaiki diri, ada pula yang merasa gelisah meski hidup bergelimang kenyamanan. Mereka tidak tahu bahwa perubahan itu bukan muncul tiba-tiba. Itu adalah hasil dari perjalanan panjang, dari gerak yang tak terlihat, dari getaran yang dibawa oleh masa yang telah mencapai titik baliknya. Dan pada masa inilah, sosok Satrio yang selama ini berjalan diam-diam mulai tampak. Bukan tampak sebagai tokoh besar yang disanjung, bukan sebagai penyelamat yang datang membawa keajaiban, tetapi tampak sebagai cermin. Ya, cermin bagi zaman. Keberadaannya memantulkan banyak hal. Keberanian bagi yang penakut, keteguhan bagi yang rapuh, arti kesederhanaan bagi yang tersesat dalam ambisi, kejernihan bagi mereka yang tenggelam dalam kabut dusta. Satrio tidak hadir untuk menghukum atau menguasai. Ia hadir untuk menunjukkan sebuah pengingat, bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran, bukan kekuatan. Ramalan lama menulis, ketika Satrio terlihat, ia tidak datang membawa dunia baru. Ia hanya mengembalikan manusia pada dirinya sendiri. Dan itulah yang mulai terjadi. Perlahan, manusia memandang ulang hidupnya. Mereka mulai mempersoalkan keputusan-keputusan yang sebelumnya dianggap wajar. Mereka mulai mempertanyakan kebiasaan yang dulu dianggap benar. Mereka mulai merindukan nilai-nilai yang selama ini ditinggalkan. Pada tahap ini, kabut moral yang menutupi dunia mulai menipis. Tidak hilang sepenuhnya, tetapi retak di banyak titik. Cahaya mulai menembus retakan itu. Cahaya yang sederhana, namun membawa kehangatan. Sebagian orang menyambutnya dengan lega. Sebagian lain menyambutnya dengan takut. Karena cahaya membuat mereka melihat luka-luka yang selama ini mereka sembunyikan. Ada pula yang menolak, menyebut perubahan ini sebagai ancaman, karena mereka nyaman hidup dalam kabut. Namun sebagaimana fajar yang tidak peduli pada keengganan malam, cahaya itu tetap merambah. Pelan, pasti, dan tak bisa dihentikan. Satrio tidak memaksa siapapun mengikuti jalannya. Ia hanya menjadi tanda bahwa zaman sedang berubah. Dan ketika dunia berada di ambang kebangkitan moralnya, ramalan kuno berakhir dengan satu pesan. Ketika manusia berhenti memuja dusta, maka peran Satrio telah usai. Ia datang bukan untuk tinggal, tetapi untuk mengingatkan bahwa kebenaran bukan suara paling keras, melainkan suara paling jujur di dalam hati. Dengan demikian, ramalan ini menutup dirinya sendiri. Bukan dengan kepastian, bukan dengan akhir yang tegas, melainkan dengan pertanyaan besar. Apakah masa itu telah tiba, atau baru akan datang? Ramalan tidak menjawab, hanya waktu yang akan membuka tabirnya.